Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Masa-masa kuliah memang menyenangkan. Saat itu adalah masa di mana seseorang sedang berusaha menemukan jati dirinya. Ia bisa saja memposisikan diri sebagai mahasiswa terbaik. Namun kenyataan yang menentukan ia baik atau buruk adalah orang-orang sekitar. Mengejar nilai prestasi dalam dunia pendidikan memang perlu, tapi menciptakan seserawungan atau bergaul dengan baik dan akrab bersama masyarakat atau orang-orang sekitar jauh lebih penting. Saya sudah menentukan kelompok kalian. Setiap kelompok terdiri dari 7 orang. Ada satu kelompok yang cuma terdiri dari 5 orang saja, karena memang nyisa 5 itu, kata Pak Firdaus, dosen metodologi penelitian di semester 5. Dosen metodologi penelitian di semester 5. Bacakan Pak, saut seorang mahasiswi. Pak, aku sama siapa? Tanya mahasiswi lainnya. Aku jangan satu kelompok sama Randy ya Pak. Mahasiswi yang lain ikut berceloteh. Aduh, dasar wanita. Ada yang bilang kalau wanita itu makhluk halus. Perasaannya sangat lembut, membuat mereka bertingkah halus. Hei, halus apa halu? Di sini para mahasiswi malah pada cerewet tuh. Tidak ada halus-halusnya. Dulu Pak Firdaus juga pernah mengajariku filsafat umum pada semester sebelumnya. Aku sudah sangat akrab dengan beliau, bahkan diangkatnya sebagai asisten dosen. Bukan untuk menggantikannya mengajar sih, tapi untuk menenteng tasnya, membawakan buku-bukunya, dan menyiapkan proyektor di kelasnya. Tenang, semua sudah saya atur, nggak ada yang boleh protes. Ada 5 kelompok yang akan saya sebar di beberapa desa untuk meneliti tradisi-tradisi dan kegiatan rutinan yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat. Satya, kelompok kamu yang paling sedikit, cuma 5 orang, kata Pak Firdaus. Oke Pak, nggak apa-apa. Oh ya Pak, kenapa terjun ke desa? Bukannya para senior dulu cuma muter-muter di perpus saja? Tanyaku. Pak Firdaus tersenyum. Ya, dulu senior kalian memang cuma praktek di perpustakaan. Bukan cuma muter-muter aja loh. Mereka juga belajar meneliti. Tapi kali ini saya ingin menaruh kalian di beberapa desa untuk melakukan penelitian. Bisa jadi bersambung sampai kalian KKN di semester 6. Jadi baik-baiklah pada penduduk desa. Ciptakan keamanan dan kenyamanan desa saat kalian di sana. Jawab Pak Firdaus. Kami pun menganggukkan kepala. Sedikit terkejut karena kami harus keluar dari kampus menuju kampung pedalaman. Dan terkejutku semakin bertambah ketika anggota kelompokku semuanya dari kaum Hawa. Hanya aku yang tercipta dari kaum Adam. Gegara Pak Firdaus membagi kelompoknya sesuai dengan urutan absen. Saat ini aku sedang menempuh kuliah pada semester 5. Semester yang meliputi masa transisi, yaitu peralihan dari masa kuliah yang suka main-main menuju ke masa kuliah yang benar-benar serius. Usai semester 5, kita dihadapkan oleh pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan pikiran ekstra, juga ketebalan dompet untuk menghadapi penelitian sekaligus ujian skripsi nanti. Di semester ini juga kita sering dapat telepon dari rumah menanyakan tentang pasangan, sudah dapat apa belum. Secara umurku sudah 3 tahun lebih tua dari usia yang seharusnya. Ini karena ulahku sendiri. Setelah lulus SMA, bukannya anteng di rumah, aku malah mendaki Gunung Batur di Bali bersama teman-teman dan mengakibatkan kecelakaan patah, hingga ku alami patah tulang, tangan dan kaki. Hal itu membuatku minder, depresi dan bersembunyi dari peredaran selama 3 tahun.
Saat semua beban sudah pulih, aku pun bosan menjadi gelandangan rumahan, siap muncul ke permukaan. Aku berbicara pada ayah dan ibu, ingin melanjutkan studi di kampus. Mereka saling memandang, terkejut dan terharu. Alhamdulillah mereka sangat mendukungku, menyemangatiku hingga saat ini. Mungkin ini yang namanya tresno jalaran soko kulino. Kusanggah dagu dengan kepalan tangan, tidak habis pikir. Dulu, aku tak pernah suka sama cewek berjilbab, bonus kacamata model perpustakaan seperti itu. Tapi sekarang, setiap kuteleh ke belakang dan tak menemukannya, sudah pasti aku akan berdiri dan mencarinya. Ya, itu sih karena terpaksa. Pak Firdaus mengharuskanku mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Dan kali ini kami meneliti tentang fenomena masyarakat di sebuah desa dalam tradisi malam Jumat Kliwon. Aku tak bisa jauh-jauh darinya. Semua itu pasti ada sebabnya kan? Ya memang, kejadiannya 2 hari yang lalu. Sebuah peristiwa saat pertama kali menginjakkan kaki di sini benar-benar membuatku tak boleh lengah sedikit pun. Dia dan teman-temannya diganggu oleh beberapa pemuda bangsat sampah masyarakat desa ini. Aku sebagai ketua kelompok tak bisa tinggal diam. Kulindungi anggotaku. Malah mereka tak terima. Baku hantam pun terjadi. Aku seorang diri dan mereka berempat. Bisa bayangkan aksiku. Jiwa liarku yang selama ini tidur, kini terbangun lagi. Mendapatkan mainan baru, aku pun bergerak dengan lincah dan gesit. Aku yang diam-diam memiliki ilmu bela diri brutal. Sekali pukul, mereka terhuyung minta ampun. Suara tepuk tangan terarah padaku. Disitulah aku merasa jadi jagoan. Aku sedikit terbantu dengan adanya Setia di kelompokku. Dia bagian menulis laporan dan presentasi. Ia juga bagian depan saat berhadapan dengan masyarakat. Sifat dan sikapnya yang mudah akrab itu membuat kami bisa bergabung dengan masyarakat sangat mudah. Itulah kelebihan Setia yang kuremehkan selama ini. Namaku Satya Aji Prambanan. Nama Prambanan itu disematkan karena aku dulu lahir di pinggir jalan sekitar Candi Prambanan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dan Setia adalah nama kekasihku. Bukan, maaf. Setia Aryuhana adalah salah satu anggota kelompokku. Dulu aku sempat acuh padanya karena gayanya yang norak. Gadis perpus yang aku yakin kalian pasti memahami fashion mereka. Polos, topping kacamata. Kini rasa benci itu sedikit demi sedikit berubah menjadi rasa yang ketika jauh aku selalu mencarinya. Entah rasa apa gerangan, aku sendiri tak berani menerjemahkannya. Dia udah bikin laporan untuk kejadian hari ini? Tanyaku via WA. Sudah. Pelit banget sih jawabannya. Aku tersenyum. Beruntungnya aku bisa satu kelompok dengannya. Bukan berarti aku hanya ongkang-ongkang kaki dan memanfaatkannya saja. Tapi aku suka dengan sikapnya yang cekatan. Ia selalu terdepan. Sudah tidur? Tanyaku sedikit memaksa gengsiku. Belum. Jawabnya singkat. Yes. Aku pun bangun dari rebahan dan duduk dengan semangat. Lagi ngapain? Jam 12 kok belum tidur? Tanyaku penasaran. Ada deh. Duh, nih orang perpus tapi kok bisa main-main juga? Dasar kencur. Aku jadi semakin penasaran. Tapi harus balas gimana lagi? Aku memikirkan balasan yang cocok hingga mentok. Tidak menemukan juga. Hele, gak ngurusin seliramu. Dia mematikan ponsel dan tidur. Pagi pun tiba, mentari memperlihatkan semburat kekuningan, menyebar kehangatan dan menina bubukan pengantin baru dalam pelukan. Aku sendiri lebih suka lari pagi, mengitari kampung, menyapa penduduk desa dan mengembangkan senyum di depan mereka. Hari ini adalah pagi kedua sejak kami tinggal di desa ini. Di jalan aku bertemu dengan seorang wanita parubaya.
sedang berjalan sendirian, menggendong dedaunan yang cukup banyak. "Pagi, Bu," sapa aku, tak lupa senyum manis ku gelontorkan untuknya. "Pagi juga." Kulihat ia memikul dedaunan. "Sini, Bu, saya bantu bawakan." Ku tarik dedaunan tersebut dan berhasil pindah tangan. "Makasih ya, Nak, lewat sini, belok kanan." Ku ikuti langkahnya. "Ibu tinggal sendirian, anaknya nggak ada yang bantu?" Tanyaku memecah keheningan. "Ada, anak saya 3, tapi ya gitu. Semuanya memilih tinggal di kota, jadi saya ya sebatang kara." Duh, miris mendengarnya. Jadi teringat sama ibuku di sana. Ketika memasuki rumahnya, kulihat Setia telah lebih dulu membantu ibu ini. Aku sedikit terkejut. "Tia, sejak kapan kamu di sini? Anggota kelompok lainnya mana?" Tanyaku mengkhawatirkan yang lain. "Yang lain masih aman di rumah Bu Kades. Aku memang minta tidur di sini menemani Bu Purwanti. Kasihan sendirian." Wih, mulia hatinya, bikin hatiku meleleh. "Ini dedaunannya ditaruh belakang rumah. Untuk makan kambing, taruh kandang. Suruh Bu Purwatin." "Oh iya, Bu, di sini sehari-harinya masih kental dengan persawahan ya. Banyak orang berlalu lalang keluar masuk area persawahan dengan membawa cangkul. Pulang-pulang bawa pisang, setundun pisang, buah-buahan, umbi-umbian." Tanyaku pada Bu Purwatin. "Ya, begitulah, Nak. Sudah menjadi mata pencaharian kami sehari-hari." "Oh." Kulihat Bu Purwatin masih sibuk meniup semprong bolong di pawonnya. Alat untuk meniup nyala api yang terbuat dari bambu. Ada kompor dan gas LPG tepung hijau. Kenapa juga masih pakai pawon? Padahal pertanyaanku belum terucap, tapi Setia sudah dulu menjawabnya. Bu Purwatin masih suka pakai pawon ketimbang pakai LPG. Katanya masakannya lebih enak, ujar Setia, dan aku cuma bisa mengangguk. "Bu, mau tanya boleh?" Agak ragu dengan ucapanku pada Bu Purwatin. "Mau tanya apa, Dek?" "Saya dengar setiap malam Jumat di sini ada tradisi sesembahan gitu ya, Bu?" "Iya benar. Jadi setiap malam Jumat Kliwon, semua warga membawa banyak makanan untuk dibacakan doa dan dipersembahkan pada pohon besar sebagai ritual tolak balak di pohonnya. Kelihatan dari sini, otomatis selingukan menoleh ke arah pohon." "Oh ya, menurutmu gimana tentang persembahan untuk pohon besar? Itu kan termasuk perbuatan syirik. Kita datang ke sini mengetahui akan dosanya. Kita wajib mengingatkan mereka loh." Tanyaku pada Setia dengan agak berbisik. Bu Purwatin melirik kami, seakan risih dengan perbincangan kami. "Iyalah, kita wajib mengingatkan mereka. Makanya aku tidur di sini, ingin menggali informasi lebih dalam. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Untuk apa? Sejak kapan? Semua sedang kuselidiki lewat Bu Purwatin." Dapat jawabannya. Dapat sih, tapi kurang memuaskan. Bu Purwatin dan para masyarakat hanya ikut-ikutan saja. "Bagaimana kalau kita tanyakan langsung pada kadesnya?" usulku. "Boleh juga, tapi aku takut ntar mereka malah benci sama kita dan kita diusir tanpa hasil." "Ya juga ya. Jadi gimana menurutmu?" "Menurutku, kita ikuti saja kegiatan mereka. Kita cari kesalahan dan keganjalannya, baru kita bicarakan pada kades." Jawaban Setia membuatku terlihat semakin bodoh. Usiaku memang lebih tua 3 tahun darinya, tapi kedewasaannya dalam menghadapi masalah dan sikapnya yang selalu terlihat bijak bisa mengalahkanku. Aku jadi malu. Masa bodoh dengan ucapan Setia. Aku tak mau disebut banci. Bukan Satya namanya kalau cuma berpangku tangan menunggu keajaiban. Diam-diam aku pergi ke rumah Pak Kades. Di sana ada Firna, Novi, dan Karin. Mereka bertiga adalah anggota kelompokku. Mereka memang tinggal di sini selama penelitian berlangsung. Satya, ngapain kamu ke sini?" sapa Firna. "Ya pengen ngobrol aja sama Pak Kades. Kalian bertiga betah kan tinggal di sini?"
Tanyaku sok peduli. Ya, memang harus peduli karena mereka anak buahku. Aku harus memastikan keadaan mereka baik-baik saja. Iya sih, kami betah. Tapi kalau bisa ya secepatnya aja kita pergi dari desa ini. Aku nggak enak berlama-lama numpang. Kita di sini cuma 2 minggu guys. Lagian meski numpang gini nggak gratis kok. Kita sudah bayar banyak untuk biaya penelitian ini. Besok di akhir pekan mereka akan dikasih uang sama Pak Firdaus. Nyantai aja, bisikku pada mereka. Aku panggilin Pak Kades dulu ya, tunggu bentar. Oke Nov, anak pintar. Habis ini dapat ranking 1. Pujiku pada Novi. Iya, begitulah aku, santai tanpa beban. Meski pikiran dan kelakuanku liar, tapi hatiku soleh, insya Allah. Setelah dipanggilkan Novi, akhirnya Pak Kades muncul dari dalam rumahnya. Aku menjabat tangannya dan memberi salam. Assalamualaikum, sehat Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat nak Satya, gimana? Alhamdulillah juga Pak, sehat. Aku tidak seperti Setia yang pandai berbahasa basi. Ku jawab dengan jawaban yang cukup dan tidak ada bahasan lain, langsung pada titik permasalahan. Begini Pak Kades, kedatangan saya ke kediaman Bapak ini, selain silaturahmi, saya juga ingin berbincang sedikit mengenai tradisi malam Jumat Kliwon yang terjadi di desa ini. Ucapku membuka diskusi. Oh iya, saya tahu. Kalian para mahasiswa pasti merasa janggal dengan fenomena ini kan? Tebak Pak Kades. Bapak sendiri tahu kan, kita ini umat muslim, umat Islam. Wajib menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Tapi saya lihat fenomena masyarakat di sini sudah terlampau jauh bermain-main dengan perbuatan syirik. Dosa besar lho Pak. Bapak sebagai kepala desa wajib menghentikannya. Aku berusaha menyadarkannya. Iya dek, saya paham. Tapi ceritanya panjang. Kejadiannya sejak setengah tahun yang lalu. Dimulai dari hilangnya 5 bocah anak warga desa sini. Ceritanya dulu ada 6 bocah warga kami sedang bermain petak umpet. Seperti yang kita tahu, namanya petak umpet pasti ada 1 anak bagian jaga dan yang lainnya bagian bersembunyi, begitu kan? Lah, saat kelima anak tadi bersembunyi dan siap dicari, si bocah yang jadi penjaga itu mulai mencari. Tidak satu pun ditemukan. Sampai 1 jam berlalu, ia pun lelah dan berpikir bahwa teman-temannya sedang mengerjainya. Lalu ia pulang dan mencari kelima temannya tadi di rumah masing-masing. Namun tak ada satupun yang ditemui di rumahnya. Orang tua mereka panik dan mencari keberadaan anak-anaknya. Namun sampai 2 hari tak ada satupun yang mengetahui keberadaan 5 bocah tersebut. Semua warga mulai ketakutan. Mereka menyembunyikan anak-anak mereka, tidak berangkat sekolah dan tidak berangkat mengaji, takut anak-anaknya akan hilang. Kami berdiskusi di balai desa, siap melaporkan pada polisi. Namun Pak Jais datang, ia selaku tokoh masyarakat desa kami, melarang untuk lapor polisi. Kemudian seketika itu dia mengucapkan mantra-mantra, memanggil bala tentaranya dari bangsa lelembut untuk menunjukkan keberadaan kelima anak tersebut. Katanya sebentar lagi akan ditemukan. Warga pun menunggu dengan cemas, dan benar saja. Pada malam kedua, mereka bertiga ditemukan di bawah pohon tepat mereka bermain kala itu. Ada secari kertas menempel di dada mereka, bertuliskan permintaan dan ancaman. Isinya begini: "Ku kembalikan anak-anak kalian. Sebagai gantinya, aku minta sesembahan berbagai macam makanan setiap malam Jumat Kliwon di sini." Kata Pak Jais, kita harus menuruti apa yang diinginkan oleh para lelembut tersebut. Jadi sampai sekarang ritual itu masih berjalan. Warga desa masih trauma dan takut anak-anak mereka akan hilang jika tidak melakukan ritual sesembahan. Kami bernafas serentak. Aku mulai menemukan titik terang. Jelas ada udang di balik batu. Bagaimana keadaan anak-anak tadi, Pak?
Mereka linglung, tidak bisa memberikan keterangan apapun. Setelah 2 hari baru mereka berbicara. Namun kami tak bisa memberi kepastian apakah mereka diculik atau disembunyikan jin beneran. Kami hanya mendapatkan keterangan bahwa mereka terpisah satu sama lain. Mereka diberi makan oleh orang berbaju rombeng dengan muka tertutup kain kerudung. Karena mereka lapar, jadi ya dimakan saja. Mohon maaf, Bapak tidak merasa curiga dengan apa yang dilakukan Pak Jais? Selidiku. Sebenarnya saya tidak setuju, Dek. Saya orang yang paling ngotot tidak setuju dengan kelakuan Pak Jais. Namun para warga mendesak saya untuk melakukan apa yang diminta Pak Jais karena mereka takut kejadian kemarin menimpa anak-anak mereka. Oh gitu. Terus selama ritual persembahan, makanan-makanan itu apa dimakan sama penunggu pohon? Iya, Dek. Kami mendengar suara-suara gaib dari arah pohon, menyuruh kami menutup mata dan mengikuti bacaan-bacaan yang dipimpin oleh Pak Jais. Dan Bapak mau melakukannya? Terpaksa. Jawab Pak Kades dengan anggukan pelan. Aku kasihan sama Pak Kades. Wibawanya tergerus oleh masyarakat yang lebih takut pada setan ketimbang Allah, Tuhannya. Pak, aku minta dukungan Bapak. Mari kita hilangkan tradisi ini, Pak. Kita selidiki lebih dalam lagi. Jangan hanya bisa ikutan dan terpaksa. Bapak punya wewenang. Bagaimana caranya, Dek? Tanya Pak Kades. Aku berpikir keras. Penduduk desa sini butuh wejangan-wejangan sebagai pegangan, sebagai asupan hati mereka. Mereka masih terlalu percaya tahayul. Aku harus bisa menanam nilai keislaman pada mereka. Pelan-pelan aku pasti bisa. Pak, bagaimana kalau kita adakan pengajian rutinan saben malam Jumat? Oh, boleh itu, Dek. Tapi saya di sini cuma 2 minggu, Pak. Terlalu sedikit waktunya. Bagaimana kalau setiap ba'da jamaah maghrib diisi kultum? Boleh, tapi pengetahuan keagamaan saya terlalu sedikit. Saya nggak berani mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan, takut keliru. Baik, saya saja yang ngisi. Mulai nanti ya, Pak. Jenengan bilang dulu pada para jamaah untuk tidak bubar habis maghrib. Bisa diatur, Dik. Maghrib pun tiba. Pak Kades mengumumkan agar para jamaah sholat maghrib tidak buru-buru pulang dulu usai sholat. Akan aku kultum setiap hari sebagai bekal kita kelak di akhir kehidupan. Rupanya mantra Pak Kades sangat manjur. Para jamaah tidak langsung buyar setelah sholat. Mereka mendengarkanku. Semoga ada yang membekas di hati mereka. Setelah acara kultum bubar, ada seseorang mendekatiku, memperkenalkan diri, bertanya-tanya dan akhirnya mengutarakan maksudnya. Assalamualaikum Ustadz, saya Yuda, rumah saya di ujung desa ini. Dia panggil aku Ustadz, mataku berkaca-kaca, seumur hidup baru kali ini aku dipanggil Ustadz. Waalaikumsalam, iya Yuda, ada yang bisa aku bantu? Boleh saya cerita sedikit? Silahkan. Saya ini lulusan SMA. Dulu saya sekolah sambil mondok. Setelah lulus, ayah saya meminta agar saya ikut bergabung mengajar ilmu agama di musola. Dan alhamdulillah, musola selalu ramai. Banyak anak-anak tetangga yang mau ngaji ketika saya ikut mengajar. Namun suatu hari, ayah saya kedatangan orang. Ia mengancam akan membakar musola jika terus mengembangkan ajaran Islam. Ayah saya tak gentar. Ancaman tersebut tak memberikan pengaruh apapun pada keluarga kami. Kami masih terus menyebarkan ajaran Islam. Malah anak-anak dari desa sebelah juga banyak yang ikutan ngaji di musola. Dan disitulah awal malapetaka terjadi. Orang yang kemarin mengancam ayah sekarang datang lagi, menyuruh ayah menutup musola. Dan ia tak main-main dengan ucapannya. Ayah masih tak menghiraukannya. Dan sejak saat itu, bertubi-tubi, kejadian tak masuk akal menimpa keluarga kami. Ya Allah, anak ini benar-benar mulia. Lulus SMA sudah mau terjun ke masyarakat, memberikan sebuah kemanfaatan untuk masyarakat.
Sedangkan aku lulus SMA malah happy-happy naik gunung. Harusnya kamulah yang pantas dipanggil Ustadz. Tidak kuat dengan serangan gaib bertubi-tubi, ayah pun tumbang. Beliau berpesan padaku agar terus melanjutkan dakwah Islam, terus mengajar Al-Quran. Namun kejadian hilangnya 5 anak itu membuat musola sepi. Tidak ada satu anak pun yang mau belajar mengaji. Astaghfirullahaladzim. Ustadz Yuda, Allah pasti membukakan jalan untukmu. Kupastikan mulai besok sore akan ada anak-anak belajar mengaji lagi di tempatmu. Bolehkah aku ikut ke rumahmu? Tiba-tiba mulutku tak terkontrol. Ucapan itu meluncur dengan mudahnya. Sambil mataku menerawang betapa kejamnya orang yang mengirim hal gaib tersebut. Yuda mengajakku ke rumahnya. Sesampainya di tempat tujuan, kulihat ayahnya tersenyum dalam balutan bingkai foto. Aku bisa merasakan keikhlasan yang ada pada diri ayahnya. Beliau orang yang baik, meski aku belum pernah merasakan kebaikannya secara langsung. Semoga Allah menerima amal baikmu, Ayah Yuda. Amin. Di depan sana musolahnya. Yuda menunjukkan dengan jempolnya. Meja-meja itu tersusun rapi sejak setengah tahun yang lalu. Tak berdebu, sepertinya Yuda rajin membersihkannya. Bolehkah aku menginap di sini selama penelitianku berlangsung? Oh, saya dan ibu pasti akan senang. Oh iya, ini adik saya, masih kelas 4 SD. Cuma dia yang saya ajari selama setengah tahun ini. Dia mencium tanganku, kuusap rambutnya. Yuda mengeluarkan kasur lantai dan mempersilahkanku. Aku pun duduk di lesehan bersama mereka. Aku berpikir sejenak, bagaimana caranya menggiring anak-anak agar mau mengaji lagi. Tiba-tiba aku teringat Setia. Dia melakukan pendampingan langsung kepada Bu Parwatin. Tidak ada salahnya kalau aku juga meniru metodenya. Tak bisa dipungkiri, Setia memang selalu menginspirasi. Kukirim pesan pada WA grupku. Kuajak mereka belusukan ke rumah para penduduk. Door to door. Semoga niat baik ini dipermudah oleh Allah. Teman-teman, besok kita jalan ke rumah penduduk ya. Kita ajak anak-anak ngaji. Belajar bareng di musola Az-Zikrah. Ntar kita ikutan ngajar di sana. Setuju, jawab Novi. Kita jalan jam berapa? Mulai dari mana? Tanya Firman. Sesuai jadwal kita berlima sudah berkumpul di rumah Pak Kades meminta pendapat. Pak, kedatangan kami ke sini ini mau minta izin dan pendapat Bapak. Kita mau belusukan door to door, mengajak anak-anak warga untuk mulai aktif mengaji dan belajar bareng di musola. Menurut Pak Kades bagaimana? Ya Allah, Alhamdulillah. Saya ini benar-benar sedih merasakan suasana desa yang semakin lama semakin terasa suram ini. Saya pernah mengumpulkan warga, mengajak anak-anak mereka untuk kembali mengaji, dan sebagian warga juga menyanggupi akan mengantarkan anak-anaknya berangkat ngaji. Tapi lagi-lagi ada kendala yang sama. Pak Jais tidak setuju. Dia menolak ajakan saya, dan ucapannya berhasil menghipnotis para warga. Mereka pun mundur lagi, tak mau kehilangan anak mereka. Aku pasrah. Aku selalu berdoa pada Allah agar ditunjukkan jalan keluarnya. Mohon maaf Pak, Bapak sepertinya takut dengan Pak Jais. Tanyaku berselidik. Di desa ini siapa yang tidak takut dengan Pak Jais? Ada satu orang dulu, kami sangat segan padanya. Kami menganggapnya sebagai seorang kiai, ahli agama, dan sesepuh desa. Namun lagi-lagi Pak Jais mengancamnya agar tidak mengembangkan ajaran Islam. Karena tidak mempedulikannya, maka kiai tersebut mengidap penyakit aneh hingga wafat. Kami semua bersedih, namun apalah daya kami. Jawab Pak Kades sembari matanya melirik ke kanan dan kiri, seakan takut ucapannya terdengar Pak Jais. Ayahnya Yuda, maksud Bapak? Pak Kades mengangguk. Setan alas. Aku jadi penasaran dengan si Jais yang tak mengenal Tuhan ini. Kamu jangan terlalu gegabah nak Satya. Pak Jais tidak segan dan tidak sungkan pada siapapun.
Dulu juga pernah ada seorang pengembara. Ia ingin menegakkan Islam di sini, namun langkahnya terhenti oleh Pak Kades. Tak berani meneruskan. Oleh Pak Jais lagi, tebaku, dan Pak Kades mengangguk pelan. Tapi aku tak mau menuduh, tidak ada bukti yang jelas. Namun pengembara tersebut menderita penyakit langka, persis seperti yang dialami ayahnya Yuda, hingga ia tewas di desa ini. Bedebah, dukun santet, jedal gesit, dasar gendruwo, umpatku dalam hati. Seketika ketiga anggotaku menciut, nyali mereka surut. Terlihat dari bahasa tubuh mereka bergidik. Namun Setia tak gentar, ia juga penasaran dengan cecunguk si Jais. Ya Allah, seperti apa sih Pak orangnya? Saya jadi ingin meninjunya, kata Setia geram. Hele, belagu, kemarin-kemarin aja digodain cowok tengil aja jingkrak-jingkrak ketakutan, nangis-nangis gak berani. Sekarang sok-sokan mau ninju, godaku. Ih, apaan sih kamu Satya? Saya pribadi sangat mendukung apa yang akan kalian lakukan. Tapi pesanku, kalau bisa jangan sampai ketahuan Pak Jais, bisa ambyar kalian. Belum apa-apa Pak Kades sudah menakut-nakuti kami. Bismillah, insya Allah kita bisa. Allah bersama kita, ucap Setia. Menyuntikkan amunisi semangat. Oh ya Pak, kita minta datanya ya. Siapa saja yang punya anak-anak masih dalam usia sekolah, biar kami bisa langsung fokus ke rumah mereka. Pak Kades pun menunjukkan siapa saja dan rumahnya di sebelah mana. Oh ya, ada baiknya sebelum kita mulai melaksanakan amal baik ini, kita berdoa dulu. Baca Fatihah dulu agar apa yang kita inginkan bisa tercapai tanpa ada halangan apapun. Kami mengangguk, tanda setuju. Perjalanan dimulai dari Mbak Minah. Anak pertama berumur 8 tahun, yang kedua 5 tahun. Kami masuk ke rumah Mbak Minah, memperkenalkan diri, berbasa-basi, kemudian tembak. Dapat atau tidaknya, hasilnya baru bisa dilihat sore nanti setelah sholat asyar. Alhamdulillah semua sudah, semoga nanti mereka benar-benar mau datang ya, kata Setia. Kami mengamini. Waktu asar pun tiba, kami sholat asar kemudian pergi ke musola. Terlihat Ustadz Yuda agak gelisah menunggu kedatangan para murid. Setengah jam menunggu, datang 1 murid, kemudian disusul 5 murid. 1 jam kemudian banyak yang berdatangan. Alhamdulillah, lega rasanya. Lega bisa bikin kepercayaan diri Yuda kembali. Dan lega rasanya usaha kami berhasil. Kami pun membagi mereka menjadi 3 kelas dan mengajar mereka dengan sukacita. Semoga bisa menjadi ladang amal ibadah kami dan bisa memberikan kemanfaatan kepada sesama. Setelah asar kami mengaji Al-Quran, kemudian sholat maghrib berjamaah diimami oleh Ustadz Yuda. Aku sendiri bertugas di masjid. Setelah maghrib digunakan untuk belajar kelompok, mengerjakan PR sekolah dan mengulang pelajaran. Setelah itu jamaah sholat isya, kemudian bubar. 4 hari sudah kegiatan tersebut berjalan dengan baik, hingga hari kelima agak macet karena ada suatu kejadian. Ketika rekan-rekanku berjalan berempat menuju musola, mereka dihadang oleh berandal yang kemarin berusaha mengganggu. Aku merasa tidak enak karena lama menunggu. Mereka tak datang juga. Aku pun beranjak menyusul mereka. Dan benar saja, keempat wanitaku, maksudnya 4 anggota kelompokku, berpelukan melingkar duduk di tengah jalan. Dan keempat berandal yang enggak ada kapoknya kemarin menjalankan motor mengitari mereka dengan tertawa-tawa. Gas ditarik kenceng-kenceng, kemudian dimainkan hingga mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Ditambah tawa mereka yang tak beraturan, bak auman monster, membuat anggota kelompokku berteriak-teriak. Dari jauh ku tarik sabuk yang kupakai di pinggangku. Aku berjalan mendekati mereka dengan mantap. Aku berdiri tepat di depan mereka. Ku sentakan sabuk ke salah satu motor mereka. Seseorang kaget hingga berhenti mendadak, dan ketika salah satu berhenti,
auto yang lain juga ikut berhenti mendadak, alias terjadi tabrakan beruntun hingga 3 kali. 2 motor terguling, para wanita langsung berlarian, bersembunyi di belakangku. Menyadari keberadaanku mengacungkan sabuk, sontak saja mereka ketakutan dan ngebut sempoyongan meninggalkan kami. Dan saat berandal tadi berlalu, datang di belakangnya satu lelaki parubaya menghampiri kami. Ia memicingkan mata, seolah berkata, "Awas kalian." Kemudian langsung pergi lagi. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju musola dan melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Setelah jamaah sholat isya di musola, para murid langsung bubar, sedangkan murid-murid yang sudah agak besar masih belum pada bubar. Mereka menyempatkan diri berzikir dan membaca Al-Quran, meski cuma beberapa ayat. Ada juga sebagian murid yang berlarian, main kejar-kejaran. Pas lagi asik-asiknya, mereka dikejutkan dengan gebrakan pintu. Seorang lelaki parubaya menggebrak pintu musola dengan kalap. Ia membawa pedang semacam samurai. Matanya merah menyala, bak api membara yang siap menghanguskan korbannya. Mata itu tajam mencari seseorang yang siap dimangsa. Namun karena yang dicarinya tak ada, ia pun berteriak, "Hai, mana anak itu? Mana pemuda bangsat itu?" Sambil mengacungkan pedangnya. Semua orang gemetaran, keringat dingin bercucuran dari kening masing-masing. Semua diam, tak ada satupun yang berani bergerak, apalagi beranjak dari tempatnya. "Yuda, keluar kau! Di mana kau sembunyikan lelaki bangsat itu?" Tanyanya dengan mata memerah, menahan amarah. Yuda hendak menghampirinya, namun ibunya mencegah. Yuda tetap ingin maju, namun tangan ibunya sangat kuat. "Lelaki yang mana, Pak Jais? Bukannya lelaki di sini cuma ada aku dan adikku. Yang satunya telah wafat dengan berbagai kiriman darimu kan?" Suara Yuda lantang. Ibunya semakin gemetaran, takut nyawa anaknya akan hilang seketika. Hanya Yuda dan adiknya yang ia punya. Sang ibu menangis terseduh-seduh, rasa takut menghampirinya menjalar di sekujur tubuhnya. Aku terkejut dan terheran. Lelaki parubaya itu adalah orang yang sama dengan yang tadi memicingkan mata saat kulibas berandalan tadi. Baru kusadari, aku terlibat kasus yang diwanti-wanti Pak Kades kemarin lusa. Terngiang jelas kata-kata Pak Kades, "Jangan sampai Pak Jais tahu apa yang kalian lakukan, bisa ambyar kalian." Tiba-tiba hatiku berdebar, rasa takut menghampiriku, namun masih bisa aku kendalikan. Benarkah malam ini aku akan mati? Suasana semakin mencekam. Oh, jadi ini yang namanya Pak Jais. Nyaliku sedikit menciut, namun ketika aku mendengar teriakan Yuda yang begitu lantang, ku beranikan diri muncul. Aku bisa menghadapinya. Seandainya aku ditakdirkan mati, maka aku yakin matiku husnul khotimah. Karena aku dalam keadaan berjuang menegakkan agama Islam. Bismillah. "Aku di sini Pak Jais. Apa kau mencariku?" Ku atur suaraku sesantai mungkin. Aku siap menghadapi bajingan tengik macam ini. "Berdebah kau, berani kau melukai anakku!" teriaknya sambil mengacungkan pedang seakan siap membantaiku. "Oh, jadi berandalan tadi anakmu? Pantas, bapak dan anak kelakuannya sama. Pak Jais, sadarlah, hidup dan mati itu Allah yang mengatur, jadi jangan sombong. Bertobatlah Pak Jais." Ucapku menyadarkannya, namun langsung dibalas dengan tebasan samurai. Untung aku memiliki ilmu bela diri. Jadi dengan sigap melompat menghindari sabetan Pak Jais. Ku kepalkan tangan, ku lihat ke atas, dan "Pak Jais, awas, ada pot bunga jatuh." Sambil aku menutup kepalaku sendiri dengan kedua tangan, seakan menghindari sesuatu yang akan jatuh. Spontan Pak Jais menoleh ke atas, dan tak kulewatkan kesempatan tersebut, langsung kurebut samurai dari tangannya, ku tinju perutnya. Dia meringis kesakitan. Menyadari samurainya sudah berpindah tangan, ia pun berusaha menendangku.
Namun saat dia menendang, ku pegangi kakinya, ku tarik dan ku angkat ke atas, lalu ku putar, dan tubuh itu pun terlempar seketika. Dia tertatih sambil memegangi pipinya yang kejedot tembok akibat lemparanku tadi. Mulutnya berdarah, ia menyemburkan gigi yang copot. Merasa kalah dan tak mungkin melawan lagi, ia pun mundur dan mengancamku. Awas kau, jangan sebut aku Jais, kalau tidak bisa mematikanmu. Akhirnya ia pergi, samurainya masih kubawa. Jantungku berdebar mendengar ancamannya. Ada rasa takut menyelinap di sana. Aku segera beristighfar terus-menerus dan kukuatkan sendiri hati ini. Yuda berlari menghampiriku. Ia menangis dan memelukku, menuangkan isi hatinya padaku, seperti layaknya seorang adik mengadu pada kakaknya. Aku menepuk pundak Yuda, menguatkan dan menenangkannya, sembari menguatkan diriku sendiri. Aku jadi ingat Afrizal, adikku di rumah. Sabar, sabar, tak apa, sekali-kali orang seperti itu butuh dipecut. Yuda berhenti memelukku. Ia terlihat gelisah, teringat akan ayahnya setahun yang lalu. Dulu ayah juga semacam itu. Pak Jais mengancamnya, tapi ayah tak gentar sedikit pun. Hingga malam itu tiba, terlihat ada bola api melayang di atas rumah kami. Beberapa warga menyaksikannya. Setelah kejadian bola api berputar-putar di atas rumah, ayah pun mulai sakit-sakitan. Semakin hari semakin parah, hingga ajal menjemputnya. Yuda bercerita, ia menerawang ke masa lalu, takut kejadian yang sama akan terulang padaku. Sudah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Takdir Allah akan terasa manis jika kita ikhlas. Bagaimana kalau kita berzikir semuanya? Meminta kepada Allah agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Sekaligus kirim doa kepada ayah Yuda. Ajak setia. Setelah selesai berdoa, aku pun mengantar keempat wanita kelompokku. Kemudian aku kembali ke musola dan tidur. Sebelum tidur tak lupa berdoa, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, dan surat-surat lainnya juga. Paginya aku bangun sebelum subuh, ku sempatkan sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Hingga waktu subuh tiba, aku sholat berjamaah di musola. Kulihat Yuda, ibu dan adiknya ikut jamaah subuh. Aku lega tidak terjadi apa-apa pada mereka. Menjadi imam jamaah sholat kini sudah menjadi keseharianku. Alhamdulillah tetangga sekitar sudah banyak yang berjamaah. Jam 7 pagi aku jalan ke rumah Pak Kades, ingin tahu keadaan anggota kelompokku, sekaligus menceritakan kejadian semalam pada Pak Kades. Alhamdulillah semua anggota kelompokku baik-baik saja. Apa yang kami takutkan semalam tidak terbukti. Pak Kades muncul, kami berlima duduk manis bercengkrama. Bu Kades membawakan minuman dan jajanan untuk kami. Astagfirullahaladzim, untungnya nggak terjadi apa-apa sama kalian. Pak Kades terkejut setelah kami menceritakan semuanya. Padahal biasanya kalau Pak Jais sudah mengancam, pasti akan terjadi sesuatu. Mungkin karena kalian berdoa, jadi ada pagar gaib yang menangkisnya, atas izin Allah tentunya. Jadi Nak Satya dan teman-teman mulai sekarang waspada terus ya. Saya mohon maaf sekali. Desa kami telah membuat kalian terseret pada suatu masalah. Ujar Pak Kades meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Usai perbincangan yang serius, kami pun berbincang santai, tertawa-tawa melepas ketegangan yang menguasai diri kami. Pak Kades mengingatkan, 3 hari lagi adalah hari Kamis, malam Jumat Kliwon. Itu artinya akan ada rutinan sesembahan yang dilakukan para warga. Namun apakah rutinan tersebut akan dilaksanakan apa tidak? Kami belum bisa memastikan. Menurut saya, kita ikuti saja. Toh selama kita di sini belum pernah ada acara seperti ini kan? Usulan dari Setia. Iya, aku juga penasaran. Bagaimana kegiatan tersebut berlangsung? Penasaran makanannya itu loh. Pada lari kemana gitu? Tambah Firna. Kami pun tertawa. Namun ada benarnya juga, kemana larinya makanan-makanan tersebut? Apakah di belakang pohon ada orangnya? Ataukah benar-benar dilahap sama genderuwo penunggu pohon besar? Iya Pak, kita ikuti saja.
Tujuan kita kesini kan memang untuk meneliti ritual tersebut. Siapa tahu ada kejadian di luar dugaan yang selama ini kita abaikan. Aku ikut andil memberikan masukan. Baru kami sadari setelah diberitahu oleh Bu Kades bahwa ada pihak yang tak suka kami bercengkrama seperti ini. Pak Jais, ia melihat kami dari kejauhan sambil memicingkan mata. Kami tak menyadarinya, hanya Bu Kades yang tahu. Ia pun memberitahu kami. Ketika kami menoleh ke arah yang ditunjukkan Bu Kades, terlihat ada Pak Jais membelakangi kami, berlalu meninggalkan kami. Tanpa dikomando, semua hadirin pada memegangi dadanya masing-masing. Ternyata kedatangannya cukup membuat hati berdebar. Setelah asik dan puas bergurau di rumah Pak Kades, kami pun memohon diri untuk kembali pada aktivitas masing-masing. Aku kembali ke rumah Yuda, membantu mereka mencari dedaunan untuk makan 3 kambing peninggalan ayahnya. Setia kembali ke rumah Bu Purwatin, dan yang lain ke rumah tetangga-tetangga Bu Kades, bantu-bantu memilah gabah. Saat Setia di rumah Bu Purwatin, ia berhasil mengorek sebuah info yang mencengangkan. Ia kirim pesan pada grup melalui WA. Teman-teman, tanpa kita sadari, ternyata semalam ada kejadian luar biasa di musola. Tiba-tiba Setia memberi info kepada kami. Kulihat layar atas, Novi, Firna, dan Karen semuanya mengetik. Ada apa Setia? Barusan Bu Purwatin bercerita, ada bola api mengitari rumah Yuda. Tapi tidak lama kemudian, bola api tersebut kembali ke asalnya. Jawab Setia. Semua mengetik lagi. Aku hanya tersenyum lebar melihat antusias mereka. Kemudian Bu Purwatin bertanya, apakah salah satu dari kita atau Yuda dan keluarganya ada yang merasa sakit? Aku jawab nggak ada. Terus Bu Purwatin menjawab, jangan-jangan kirimannya gagal. Kalau gagal bisa-bisa kembali pada pengirimnya. Jawab Setia. Semuanya bergidik dengan perasaan masing-masing. Tapi tadi pagi Pak Jais masih nengokin kita tuh, balas Novi. Iya betul. Kalau tidak kembali pada Pak Jais berarti nyasar ke anak atau istrinya dong. Bisa jadi. Begitulah hari-hari kami yang penuh drama. Ada saat menegangkan di mana kami dikejutkan oleh ulah Pak Jais dan anaknya. Dan ada pula saat melegakan ketika kami lolos dari mara bahaya. Pokoknya ada saja, benar-benar petualangan yang menyenangkan. Setelah membantu keluarga Yuda, aku iseng apel ke rumah Bu Purwatin, cari info tentang cerita Setia di WA grup. Kulihat rumahnya sepi, hanya ada Bu Purwatin di depan, mengupas sesuatu, semacam petai, tapi bentuknya sekecil kacang karo. Sehat Bu? Nak bagus. Alhamdulillah sehat. Sini duduk samping saya, temani ngupas cireng. Aku mengernyit. Bu Purwatin amnesia kayaknya. Saya Satya Bu, bukan Bagus, ucapku sambil membetulkan dingklek tempat duduk di sampingnya. Lucu sampean ini. Nak Bagus itu berarti Cah Ganteng, bukan untuk panggilan namamu. Aku tahu kalau namamu Satya. Kami pun tertawa renyah. Ku bantu mengupas dedaunan yang berbuah itu sambil bertanya-tanya. Bu, Setia mana? Kok sendirian? Tanyaku basa-basi. Dia nyuci baju di rumah Bu Kades. Oh iya, kata Setia, ibu kemarin lihat bola api mengitari rumah Yuda. Benarkah Bu? Bu Purwatin mengangguk. Ia bercerita, kalau diam-diam Bu Purwatin mencari tahu kebenarannya. Ia penasaran, benarkah bidikan Pak Jais salah sasaran? Kalau memang benar, berarti riwayat Pak Jais tak akan lama lagi, karena sudah ada yang menandingi. Terus kira-kira siapa yang sakit sekarang ini? Bu Purwatin berjalan ke arah rumah Pak Jais. Ketika sepi, ia berjinjit dan mengendap-endap, persis seperti maling yang takut aksinya ketahuan. Namun ketika ada orang, ia agak menjauh dari rumah itu dengan berpura-pura seolah tak melakukan apa-apa. Melihat tingkah keseharian Bu Purwatin yang lincah itu, aku bisa membayangkannya dengan jelas. Bagaimana ia jalan berjinjit dengan hati-hati. Dan benar saja, tidak lama kemudian. Pak,
anak kita muntah darah. Terdengar suara perempuan menjerit. Oh, berarti nyasar ke Mumun, anak perempuannya, ujar Bu Parwatin. Bu Parwatin berlalu dengan perasaan lega. Setelah rasa penasarannya terobati, namun ketika satu langkah beranjak meninggalkan rumah Pak Jais, ada tangan yang menyentuh pundaknya. Bu Parwatin terkejut dan menoleh. Pak Jais, bukannya dia tadi ada di dalam mengambilkan air minum untuk anaknya? Pak Jais. Parwatin, apa benar kau kesini untuk menguping? Kata Pak Jais dengan nada tinggi. Pak Jais tahu rupanya. Saya kesini mau pinjam cetakan kue Pak, tapi saya urungkan. Kelihatannya Yumona lagi repot. Bu Parwatin beralasan. Dengarkan ya. Bilang pada bocah-bocah tengik yang datang ke rumahmu kemarin. Bilang pada mereka, jangan coba-coba menghentikan ritual yang ada di desa ini. Dan jangan lagi mengajak orang-orang untuk ngaji, kalau tidak ingin nyawanya melayang. Bentak Pak Jais. Bu Parwatin berlalu sambil kepala nunduk-nunduk. Bocah tengik itu siapa, Bu? Tanyaku menggodanya. Ya kamulah, setia sama bala-balamu itu. Hati-hati kamu. Pak Jais tak akan tinggal diam sampai ia mendapatkan mangsanya hancur berkeping-keping. Jawab Bu Parwatin. Aku terkejut, sedikit takut, cuma sedikit saja sih. Asar pun tiba. Usai sholat aku menjemput para bidadari di rumah Pak Kades. Kulihat dari kejauhan ada 4 cecunguk memainkan motornya. Isengku muncul. Woi! Iseng ku panggil mereka, ku acungkan jari telunjuk pada mereka. Kemudian ku arahkan di depan leherku. Aku berlagak menggorok leherku dengan tangan. Tahu kan artinya? Woi, keparat! Kalian, kalau berani kemari, matilah kalian. Tanpa disuruh mereka langsung melengos kabur. Berandal deso kok mau lawan berandal profesional. Tawaku dalam hati. Setelah mengajar ngaji, aku meluncur ke masjid. Jamaah maghrib dan kultum. Kuperhatikan warga dengan seksama. Aku bersyukur perubahan besar sangat nampak pada mereka. Yang awalnya setelah sholat langsung ngibrit pulang, sekarang suka berzikir dan membaca Al-Quran. Semakin hari semakin banyak yang sholat berjamaah. Mereka juga mulai sering bersedekah. Terbukti kemarin kami menerima hasil tanam yang cukup banyak dari orang tua yang anak-anaknya kami ajar. Itu artinya kultum yang kusampaikan membekas di hati mereka. Setelah maghrib aku kembali ke musola, membimbing anak-anak belajar, kemudian berjamaah Isya. Usai sholat Isya, para murid kecil pada pulang, tersisa murid-murid SMA. Mereka masih asik membuka buku dan ada juga yang lagi main kejar-kejaran. Kang Satya, kita beristighosah lagi yuk. Saya merasa aman dan tenang setelah doa bersama kemarin. Kalau kita membentengi diri dengan istighosahan terus gimana? Pinta Ibu Yuda dan semua setuju. Jadi istighosah kini menjadi rutinitas kami setiap Isya. Tak dipungkiri, ternyata kedatangan Pak Jais kemarin membawa kebaikan. Kami jadi semakin berusaha mendekat kepada Allah. Ya, meskipun diawali dengan rasa takut. Malam telah berlalu. Aku sengaja membentangkan tikar dan tidur di luar musola sambil membaca buku-buku tentang ilmu, iman, dan Islam. Kulirik jam menunjukkan pukul 12 malam, waktunya tidur. Mau pindah ke dalam. Saat menggulung tikar, kulihat ke atas dan, ya Allah, pemandangan yang luar biasa. Baru ku ketahui dengan mata kepalaku sendiri. Sebuah bola api menari-nari, melayang indah di atas kepalaku. Astagfirullahaladzim. Keringat dingin mengucur di keningku. Spontan aku komat kamit bak dukun membaca mantranya. Ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan doa-doa yang lain juga tak luput dari bibirku. Perlahan api tersebut kembali, ku ikuti larinya hingga membentur sebuah rumah. Dan seketika terdengar suara jeritan perempuan. Aku tak berani melanjutkan langkahku. Nyaliku menciut untuk urusan yang gaib-gaib begitu. Gak bisa diajak berantem soalnya. Dan akhirnya ku kembalikan dengan perasaan yang tak pasti. Saat di tempat Yuda nafasku ngos-ngosan.
aku masih terkejut dengan apa yang kulihat tadi. Kubuka ponsel, cari Facebook Setia. Kudengarkan suaranya. Lumayan bisa mengurangi tegangku. Aku terhanyut dan tak lama kemudian aku tertidur. Ternyata suara Setia bisa menjadi obat tidur. Ajaib. Paginya aku terbangun, ketinggalan sholat subuh yang sudah diimami Yuda. Ada pesan WA di grup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mumun meninggal dunia. Tadi malam sekitar jam 1, barusan bubur watin dari rumah Pak Jais. Bagaimana dengan kita? Apa ikutan takziah juga? Tanya Setia. Tubuhku seketika menggigil. Ya Allah, ternyata semalam yang menjerit keras adalah Mumun. Sangat disayangkan, anak sebaik Mumun menjadi korban kebejatan ayahnya. Aku masih syok. Kejadian semalam membuatku gemetaran. Kenapa Pak Ketua? Semalam aku menyaksikan bola api melayang di atasku. Cuma sebentar lalu balik lagi. Ku ikuti larinya, ternyata menghantam rumah Pak Jais. Dan seketika itu juga suara jeritan Mumun terdengar. Aku tak kuat dengan keadaan yang demikian. Langsung balik ke musola dan tidur. Berarti 2 malam Mumun mendapatkan serangan bertubi-tubi dari ayahandanya. Tanya Setia memperjelas keadaan. Iya, kasihan. Mumun yang malang, korban ambisi sang ayah. Novi mengira-ngira. Kita doakan yuk, semoga di akhir hayatnya husnul khotimah dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Setia memimpin Al-Fatihah. Semua membaca Al-Fatihah masing-masing. Terus gimana ini? Kita jadi ngelayat apa enggak? Bismillah, jadi ayo sekarang. Aku jemput kalian di rumah Pak Kades ya. Ajakku sambil memantapkan hati. Aku siap. Ketika aku menghampiri rumah Pak Kades, aku berpapasan dengan pemilik rumah. Kusapa dan kuceritakan tentang kejadian semalam. Pak Kades hanya beristighfar dan memintaku untuk tidak menyebarkan cerita ini pada masyarakat. Cukup berhenti di kami saja. Apapun alasannya, itu adalah aib. Kami menganggukkan kepala, tanda setuju. Kami pun jalan bareng. Kebetulan di tengah jalan ketemu tetangga yang hendak ngelayat juga. Dia pun ikut berjejer di barisan kami. Sesampainya di rumah Pak Jais, kami duduk menunggu jenazah dimandikan. Setelah siap, kami pun berangkat ke pemakaman. Acara berlangsung dengan hikmat. Ketika jenazah diturunkan menuju ke liang lahat, mendadak suasana jadi semakin mencekam. Langit membentangkan suaranya. Guntur menggelegar dan kilat menyambar. Seakan sang jenazah ingin mengajak teman untuk dibawanya pergi bersama ke alam kematian. Awan menghitam dan angin berhembus kencang hingga satu pohon di sekitar pemakaman tumbang. Tiada seorang pun yang tidak merasa takut. Namun acara pemakaman terus berlanjut hingga selesai dan suasana yang mencekam berganti gerimis. Malam harinya tidak terlihat ada acara tahlilan di rumah Pak Jais. Sepi. Entah memang tidak ada tetangga yang mau ke sana, ataukah memang tidak diizinkan ada tahlilan di sana. Aku juga nggak tahu dan nggak mau tahu. Bukan urusanku juga kan. 2 hari berlalu, aktivitas kami selalu sama, membantu warga menyelesaikan pekerjaan, sekaligus mencatat segalanya tentang keseharian yang mereka alami. Malam ini waktunya rutinan malam Jumat Kliwon. Jujur aku penasaran dengan kegiatan tersebut. Teman-teman, nanti jangan lupa ya, terus pasang kamera kalian. Kalau bisa nyalakan video juga. Bidik sasaran yang tepat, terutama belakang pohon. Jangan sampai lengah. Ku ingatkan rekan-rekanku di grup WA. Oke, siap. Yang paling bikin penasaran itu, kemana hilangnya makanan-makanan tersebut? Inilah yang harus diwaspadai oleh anggota kelompokku nanti. Siapkan makanan enak, siapkan minuman enak, siapkan jajanan enak. Suara kentongan terus terdengar berkeliling mengitari desa, sambil menyuruh para warganya untuk menyiapkan jajanan yang enak, minuman yang enak. Dan seketika aku terkejut, aku tersenyum melihat gelagat mereka. Ternyata mereka para berandal yang biasa membuat ulah. Sesuai dengan penelitian kami, bahwa setiap malam Jumat Kliwon ada fenomena masyarakat
yang harus dihilangkan. Mereka berbondong-bondong menuju sebuah pohon besar dan menaruh beberapa jenis makanan di bawah pohon tersebut. Kata Pak Kades, malam ini banyak yang terlambat mengikuti acara sesembahan. Usut punya usut, mereka sholat maghrib terlebih dahulu. Alhamdulillah. Sebenarnya kami masih sangat kontra dengan rutinitas tersebut. Namun setia berhasil meyakinkanku untuk mengikuti saja kegiatan mereka. Dan benar saja, saat kami mengikuti kegiatan mereka, semua masyarakat menundukkan kepala. Hanya kami berlima yang saling celingukan. Meski telat, aku bisa dapat tempat paling depan, bersanding dengan Pak Kades. Ritual dimulai, Pak Jais membacakan mantra. Aku kurang jelas juga sih mendengar mantranya. Namun para masyarakat telah fasih menirukannya. Tunggu, lihat deh. Di saat para warga khusyuk membaca mantra, kulihat ada seseorang di sana. Oh tidak, bahkan ada 2 orang di balik pohon tersebut. Mereka mengambil makanan dan segala sesembahan yang ditaruh di bawah pohon. Dengan lahapnya, mereka memakan aneka makanan itu. Kami tak melewatkannya begitu saja. Saat 2 orang tadi mengambil sesembahan tersebut, kami berhasil mengambil foto-foto mereka dan merekamnya. Yes, kami temukan bukti yang nyata. Nafsu brutalku muncul, pikiranku sudah tak sabar ingin meringkus mereka. Kubangunkan Pak Kades dari kehusyukannya berdoa. Kutunjukkan gelagat kecurangan mereka. Kulihat 1 orang sudah berlalu dengan membawa 2 nampan penuh buah dan makanan. Kemudian 1 orang membungkus makanan dan berusaha mengejar temannya. Aku panik. Kubangunkan para warga di sekitarku. Kuajak mereka mengejar para pencuri sesembahan. Pak Jais berdiri dan berteriak, "Hentikan! Hentikan!" Namun kami tak menghiraukannya. Kami tetap mengejar mereka. Dan untungnya yang dikejar tidak sadar bahwa kami mengikuti mereka. Karena kami berjinjit dan mengendap-endap, hingga akhirnya sampai di sebuah gubuk di tengah sawah milik Pak Jais. Di sana para pencuri tersebut membeberkan hasil curiannya. Dan ini dia dalang di balik sesembahan tersebut. Pencurinya adalah anak Pak Jais dan beranda lainnya. Ada istri Pak Jais yang ikut menikmati makanan tersebut. Tak lupa ku ambil foto mereka. Ku abadikan dalam video, buat bukti bahwa mereka melakukan penipuan. 1, 2, 3. Mereka digerebek oleh warga. Sempat terjadi pengeroyokan pada mereka, namun Pak Kades berhasil melerainya. Dan Pak Jais hampir saja berhasil kabur. Namun saat hendak lari, para warga berhasil membekuknya. Para warga yang geram padanya berhasil menjotos perut dan kepalanya. Mereka semua digiring ke balai desa dan dimintai keterangan kejahatan yang pernah dilakukannya. Mereka benar-benar berada dalam suasana dan keadaan terjepit. Yang lebih mencengangkan lagi, ternyata kasus penculikan 3 bocah setengah tahun yang lalu adalah kejahatan yang direkayasa oleh keluarga Pak Jais. Di luar kesadaran kami, keluarga si anak yang tidak terima kalau anaknya diculik dulu maju mendekati Pak Jais. Ia menonjok muka Pak Jais bertubi-tubi hingga penuh benjolan membiru. Setelah menyadarinya, kami pun melerai mereka. Dan kini mereka sekeluarga beserta kroco-kroconya sedang menikmati penderitaannya. Si bandot Jais keparat harus membayar kelakuannya. Tindak pidana kasus berlapis membuat keluarga mereka merasakan jeruji pesakitan. Alih-alih selamat dari amukan massa, mereka malah menjebur ke kolam buaya. Para predator kurungan dengan ganas melahap mereka. Pak Jais dan anak buahnya sering menjadi korban bulian. Tak jarang mereka disuruh memijit, membersihkan sisa-sisa makanan dan kotoran yang berserakan. Bahkan tak jarang mereka menjadi tempat pembuangan sperma. Ngeri pokoknya. Para penanam kejahatan itu telah memanen perbuatan mereka. Sementara aku, kawan-kawan dan Yuda saat ini sedang bersukacita, menikmati kebaikan dari hasil yang kami tanam.
Masyarakat hidup damai sejahtera. Anak-anak hidup bahagia menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia. Lega rasanya. Tiba saatnya berpisah. Rasanya baru kemarin kami menginjakkan kaki di sini. Namun kini harus segera pergi meninggalkan mereka untuk sementara. Yuda, aku akan kembali pada aktivitasku. Aku hanya bisa berpesan satu untukmu dan keluargamu. Syukur-syukur kau mau mengajak warga untuk mengikutinya. Baca sholawat terus-menerus selama hidupmu. Pas nganggur, pas kerja, pas lagi apa saja. Pak Firdaus datang bersama beberapa pejabat kampus mengawal acara perpisahan yang diselenggarakan di musola. Dihadiri oleh semua warga. Wejangan dari Pak Kades sangat gamblang menceritakan keadaan desa sebelum dan sesudah kedatangan kami. Tak lupa beliau menceritakan berbagai ancaman dan susah payah yang kami hadapi. Hingga Pak Firdaus dan bala-balanya tahu bagaimana sulitnya perjuangan kami di sini. Kami bangga dengan anak didik kami. Kami gembira memiliki generasi bangsa yang tangguh dan islami, rela mempertaruhkan nyawa demi menyingkirkan kebatilan dan mempertahankan kebenaran. Begitulah sekelumit cuplikan sambutan dari Pak Firdaus. Kami pun berpamitan, tak lupa cipika-cipiki dengan emak-emak dan salim takzim oleh murid-murid. Mereka bahagia, ini tak boleh terlewatkan. Kami berfoto bersama, banyak kenangan indah yang kami abadikan. Ketika pihak kampus bersalaman dan menyerahkan kenang-kenangan serta bisyarah untuk Pak Kades menerima dengan baik. Namun bisyarah yang tak seberapa itu ditolak halus oleh Pak Kades. Katanya mereka tak pantas menerima itu. Perjuangan dan jasa kami lebih besar dibandingkan apapun. Kami pun terenyuh dan berkaca-kaca. Akhirnya dengan lambaian tangan dan tetesan air mata haru mengiringi kepulangan kami kembali ke kampus. Sungguh pengalaman yang tak pernah bisa kulupakan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.